Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Hari ini kita kembali bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Lukas 7 ayat 9b. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bisakah kita ingat sudah berapa lama kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Sudah berapa dalamkah imanmu kepada Yesus? Dan coba kita ingat, mana yang sering muncul ketika Anda bermasalah, bahwa melalui masalah tersebut Allah akan berkarya atau Allah yang menghukum? Jika kita benar-benar merenungkan pertanyaan di atas, bahwa kita akan semakin menyadari bahwa apapun keadaannya, suka duka yang kita alami, kita harus tetap yakin bahwa hanya Allah sajalah yang terbaik untuk menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kita. Hal itulah yang selalu diuraikan orang percaya dalam doanya, agar Allah memelihara dan menguatkan hatinya dari hal-hal buruk akibat ulah orang-orang jahat yang tidak menginginkan adanya ketenangan, tidak menginginkan keamanan, yang selalu menciptakan kekacauan. Bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah adalah orang yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Allah dan terpanggil untuk selalu berbuat baik. Cerita di atas ini adalah seorang perwira di dalam nats ini yang berasal dari Kapernaum, yang imannya lahir setelah mendengarkan kehadiran Tuhan Yesus serta perbuatan-perbuatannya. Imannya melahirkan pengharapan ketika sang perwira sedang menghadapi atau melihat hambanya yang sedang sakit, dan tidak menyombongkan diri atas jabatannya, tetapi sebaliknya dia merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan dengan kerendahan hati ia menyampaikan permohonan untuk mengutus orang lain menyembuhkan hambanya tersebut. Sang perwira sadar bahwa ia merasa tidak layak untuk dikunjungi Tuhan Yesus karena dia orang berdosa. Sang perwira tahu otoritas Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan penyakit hambanya itu. Itulah sebabnya dia memohon agar Tuhan Yesus mengutus suruhannya untuk menyembuhkan hambanya. Sekalipun sang perwira bukan dari bangsa Israel, tapi ia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Saudara-saudara terkasih, kisah ini mengajarkan kita tentang cara bersikap terhadap sesama. Walau status sosial perwira itu hebat, namun ia tidak angkuh. Pertama,
Ia tetap mengasihi hambanya, dan kasihnya tidak dibangun berdasarkan status sosial dan ekonomi. Yang kedua, walaupun berjabatan perwira, ia tetap sadar diri bahwa di hadapan Yesus, ia menunjukkan bahwa jabatan bukanlah elemen utama dalam penghormatan. Perwira ini memberi kita contoh tentang sikap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ia menghormati Yesus dan mengasihi sesamanya, manusia, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, mari memperkuat iman dan selalu hidup di dalam kerendahan hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kembali menyemangati kami. Ajari dan kuatkan kami untuk melakukannya. Berkati ya Tuhan setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, dan kiranya Engkau juga yang selalu campur tangan dalam segala aktivitas dan perjalanannya. Engkau juga ya Tuhan yang selalu menyembuhkan orang sakit, membantu yang sedang dalam pemulihan. Dan kiranya Engkau yang selalu menolong dan menopang setiap mereka yang sedang bergumul. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dan ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami. Amin.